Perkenalkan, nama saya Dina Valensa, kelas 10 MIPA 4 dari SMA Negeri 1 Sunggal. Perkenalkan, nama saya Marsha Karnisa, kelas 10 MIPA 4, asal sekolah SMA Negeri 1 Sunggal. Aktivitas siswa 71. Menyelidiki sifat kelembaban benda. 1. Amatilah sebuah gelas yang diletakkan di atas lembar kertas. Kemudian kertas tersebut ditarik secara perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Maka gelas akan ikut bergerak mengikuti tarikan kertas. Amati pula peragaan seperti nomor 1, tetapi kertas ditarik secara cepat. Apakah yang terjadi? Gelas akan tetap di awal posisi semula dan tidak bergerak. 3. Amati lagi peragaan seperti nomor 1, tetapi kertas ditarik secara perlahan-lahan dan dihentikan secara mendadak. Apa yang terjadi? Maka gelas akan ikut berpindah sesuai dengan gerak kertas, lalu saat berhenti maka gelas akan jatuh. 4. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari peragaan kalian tadi? Kesimpulannya, saat kertas ditarik dengan perlahan, maka resultan gaya tidak sama dengan 0, sehingga gelas akan bergerak, sementara saat ditarik cepat, maka resultan gaya yang terjadi pada gelas sama dengan 0 atau memiliki sifat kelembaban. Aktivitas siswa 7.2 A. Mengamati pengaruh gaya terhadap percepatan. 1. Amatilah sebuah truk mainan yang mula-mula dalam keadaan diam di atas permukaan meja datar dan licin. Pada saat truk mainan itu didorong, apa yang terjadi? Ketika truk mainan itu didorong, truk mainan itu akan terus bergerak dengan kecepatan konstantan karena tidak ada gaya total yang bekerja pada truk mainan tersebut. 2. Amati kembali apa yang terjadi pada truk mainan tersebut jika didorong dengan gaya yang lebih besar dibandingkan gaya sebelumnya. Jika truk mainan tersebut didorong dengan gaya yang lebih besar dari gaya sebelumnya, maka semakin cepat truk mainan tersebut bergerak. B. Mengamati pengaruh massa terhadap percepatan. 1. Amatilah apa yang terjadi ketika pada truk mainan itu diletakkan batu kerikil sebagai beban lalu didorong. Bandingkan hasilnya dengan peragaan A1. Ketika truk mainan itu diletakkan batu kerikil sebagai beban, kecepatan truk tersebut tidak akan secepat pada peragaan A1. 2. Amati kembali apa yang terjadi ketika pada truk tersebut ditambahkan beban lagi lalu didorong dengan gaya yang sama seperti sebelumnya. Bandingkan hasilnya dengan peragaan nomor 1. Truk mainan tersebut akan bergerak lebih lambat daripada sebelumnya karena beban yang ada di truk mainan tersebut tambah lagi. 3. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari kegiatan ini? Kesimpulannya, saat kita mendorong truk mainan itu, maka truk mainan tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kita mendorongnya, akan semakin cepat pula truk mainan itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Tetapi, ketika di atas truk mainan itu diberikan beban, kita akan merasa lebih berat saat mendorong truk mainannya, dan kecepatannya juga lebih lambat. Hal ini sesuai dengan pernyataan, semakin besar massa benda, maka percepatan benda semakin kecil. Aktivitas siswa 7.3 2. 1. Lakukan percobaan sederhana berikut. A. Sambil berdiri, tekan atau doronglah dinding kalian. Apa yang kalian rasakan? Adakah gaya perlawanan dari dinding? Tidak bisa didorong karena dinding sudah menempel. B. Lakukan push up selama 30 sekon atau selama 1 menit. Apa yang kalian rasakan? Adakah gaya perlawanan dari tanah atau bumi? Ada, karena pada saat melakukan push up akan ada gaya dorong ke bawah oleh orang tersebut terhadap tanah. C. Naiklah sepeda dan lakukan seperti percobaan 2A. Apa yang akan terjadi? Gaya aksi tidak seimbang akibat tembak statis atau diam di tempat. Sedangkan 2. Berdasarkan kegiatan di atas, jelaskan mengenai interaksi gaya yang terjadi ketika kamu melakukan kegiatan tersebut. Jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya,
maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sudut sesuai dengan hukum 3 Newton yang berbunyi, jika benda A mengejar gaya pada benda B, maka benda B akan mengejar gaya pada benda A yang besarnya sama namun dengan arah yang berlawanan.